Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul Faiza Siregar, NIM 118206084. Tema kali ini adalah struktur dan metabolisme protein. Yang dibahas kali ini adalah definisi protein dan penyusun protein, struktur protein dan metabolismenya protein. Sebelumnya itu, protein itu adalah makromolekul yang terdiri dari polipeptida dan terdapat asam amino. Protein itu sendiri memiliki isi asam amino, yang dimana protein adalah polimerasi dari asam amino yang menyimpan DNA sebagai materi genetik dan memiliki sintesis yang terjadi di ribosom. Protein tersebut memiliki macam-macam jenis dan fungsinya masing-masing, seperti protein regulator atau bioregulator, protein biokatalisator, kemudian ada protein transport, protein pelindung dan pertahanan, kemudian ada protein reseptor. Yang dimana protein regulator ini adalah untuk menghalangi transkripsi mRNA. Sedangkan protein biokatalisator adalah yang berperan di protein biokatalisator ini adalah enzim yang berperan untuk mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, akan tetapi enzim tersebut tidak bereaksi. Kemudian ada protein transport, yang dimana protein tersebut dengan bantuan protein tersebut akan ditransport melalui membran sel. Kemudian ada protein pelindung dan pertahanan. Di dalam tubuh makhluk hidup itu kita akan membutuhkan yang namanya protein sebagai sumber zat gizi. Bukan hanya protein, akan tetapi sumber zat gizi itu mulai dari karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Kemudian ada protein reseptor. Protein reseptor ini adalah yang dimana molekul protein akan menerima sinyal kimia dari luar sel. Lanjut, penyusun protein. Protein terutama disusun oleh kumpulan asam amino yang saling berikatan sehingga membentuk salah satu dari 4 struktur seperti nanti akan dibahas di slide berikut. Satu asam amino itu memiliki struktur yang tersendiri, seperti satu atom C sentral, gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, rantai samping gugus R. Seperti ini gambarnya. Ada gugus amino, rantai samping, atom C sentral, atom H, dan gugus karboksil. Struktur protein. Dengan banyaknya ikatan asam amino menjadi satu, terbentuklah satu struktur protein. Dan protein itu yang tadi saya sebut memiliki 4 tingkatan struktur yang berbeda, yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Penjelasannya sebagai berikut, yang dimana struktur primer itu adalah struktur yang sederhana, untayan-untayan asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dan akan membentuk rantai yang lurus. Struktur primer itu memiliki urutan asam amino yang tersusun linear atau yang lurus tadi, seperti huruf pada sebuah kata akan membentuk lurus. Kemudian struktur primer ini terjadi karena peptida atau ikatan kovalen yang dibuat dalam proses biosintesis protein atau yang dinamakan dengan proses translasi. Gambarnya seperti ini, akan membentuk rantai yang lurus seperti ini. Kemudian struktur sekunder. Struktur sekunder itu adalah gabungan dari struktur primer yang sudah berinteraksi antara unsur-unsur di dalam setiap asam amino dan akan membentuk helix atau lipatan-lipatan seperti itu. Struktur sekunder itu adalah memiliki sifat reguler yang seperti lipatan yang berulang atau helix dengan rangka protein. Kemudian dua pola terdapat alpha dan beta helix. Struktur sekunder tersendiri merupakan struktur 3 dimensi lokal dari banyak rangkaian asam amino di protein yang sudah distabilkan dengan ikatan hidrogen. Gambarnya seperti ini, akan membentuk ikatan yang berulang atau rangka protein yang berulang atau yang disebut dengan helix.
Kemudian ada struktur tersier. Struktur tersier dan struktur kuaterner ini memiliki fungsi lipatan yang membentuk yang sesuai fungsinya. Kenapa disebut seperti itu? Karena struktur tersier dan struktur kuaterner ini memiliki bentuk yang sama dan memiliki fungsi lipatan yang membentuk sesuai fungsinya. Yang dimana struktur tersier ini merupakan lipatan keseluruhan rantai polipeptida yang membentuk struktur 3 dimensi terbentuk dari struktur tersier enzim padat berbentuk globuler. Kemudian struktur kuaterner itu pengaturan subunit atau promoter protein pada ruang. Dalam struktur ini mempunyai 2 atau bahkan lebih subunit protein yang membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang memiliki peran di dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yaitu interaksi hidrogen elektrostatis serta hidrofobik. Beda dengan struktur primer yang memiliki ikatan kovalen. Seperti ini gambarnya. Kedua struktur tersier dan struktur kuaterner ini memiliki fungsi lipatan-lipatan yang seperti globuler ini akan membentuk sesuai fungsinya tersendiri. Kemudian masuk ke metabolisme protein. Sebelumnya itu, pengertian metabolisme itu adalah suatu proses perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh, dan protein itu adalah salah satu molekul yang terdapat dalam berbagai jaringan dalam tubuh atau interstitial dan cairan tubuh. Protein tersebut mengandung unsur-unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak ataupun karbohidrat. Kemudian fungsi protein itu banyak sebagai enzim, alat pengangkut dan penyimpan, pengatur pergerakan, penunjang mekanis pertahanan tubuh atau imunisasi, pengendalian pertumbuhan, dan masih banyak lagi. Kemudian metabolisme protein yang terjadi dalam tubuh manusia. Yang pertama dicerna oleh lambung dan usus. Protein yang terdapat dalam makanan akan dicerna melalui lambung dan usus, kemudian membentuk asam amino. Setelah itu dari darah ke hati. Setelah itu diabsorpsi dan dibawa dari darah ke hati. Kemudian sebagian asam amino yang dari darah ke hati tersebut akan diambil oleh hati, kemudian akan membentuk asam amino. Setelah itu, jika ada kelebihan asam amino dari jumlah yang digunakan untuk biosintesis protein, maka kelebihan asam amino itu akan diubah menjadi asam keto yang dapat masuk ke dalam siklus asam sitrat ataupun berubah menjadi urea. Kemudian tempat terjadinya reaksi katabolisme dan anabolisme. Hati yang tadi merupakan adalah organ tubuh makhluk hidup yang dimana terjadi reaksi katabolisme ataupun anabolisme. Setelah itu definisi metabolisme itu segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mencakup reaksi anabolisme dan reaksi katabolisme. Contoh di sini adalah proses anabolisme tersebut yang kita bahas adalah proses fotosintesis. Yang dimana anabolisme itu adalah yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme menghasilkan energi. Yang pertama kita bahas adalah reaksi anabolisme. Energi di sini anabolisme membutuhkan energi dari sumber matahari. Kemudian energi dengan bantuan matahari, proses anabolisme ini disebut biosintesis menjadi organik molekul. Yang dimana organik molekul ini terjadinya anabolisme dengan cara biosintesis. Kemudian lanjut ke proses katabolisme, di mana energi di sini katabolisme tersebut, energi di sini menghasilkan energi yang dimana organik molekul besarnya ini dari makanan, kemudian dengan proses katabolisme dan menghasilkan energi. Kemudian setelah itu terjadi bangunan monomernya, setelah itu menghasilkan produk limbah. Seperti itu.
Kemudian organik molekulnya di sini itu adalah CO2 seperti CO2, H2O ataupun air. Setelah itu metabolisme secara umum. Kita bahas di sini adalah metabolisme secara umum, yang dimana protein breakdown ini adalah pemutusan ikatan protein. Protein sintesis di sini adalah pembentukan protein. Protein di sini akan memutuskan ikatan protein. Protein akan diputus membentuk asam amino. Kemudian asam amino itu akan melalui yang namanya proses metabolisme. Kemudian metabolisme itu melalui beberapa proses lagi yang dinamakan proses oksidasi dan transmination. Setelah itu asam amino yang di sini dapat membentuk protein sintesis atau membentuk protein menjadi protein itu berupa enzim, channel, reseptor, sitoskeleton, dan hormon. Asam amino di sini adalah sumber asam aminonya itu dari makanan atau makanan dalam tubuh makhluk hidup. Dan ini adalah gambaran dari metabolisme secara umumnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.